Halo Sobat Tani, video kali ini mengangkat prosedur operasional budidaya padi inbrida terstandar. Padi inbrida merupakan padi yang sangat digemari oleh petani karena umur panen padi inbrida umumnya lebih singkat. Padi inbrida merupakan hasil persilangan galur murni atau tanpa penyerbukan silang dengan varietas lain. Dengan kata lain, produksi benih inbrida lebih sederhana dibandingkan dengan padi hibrida atau varietas lokal lainnya. Tahapan budidaya padi inbrida terstandar meliputi persiapan lahan, persiapan benih, penanaman padi sawah, pemupukan padi sawah, pengairan, perlindungan tanaman, panen dan pasca panen. Persiapan lahan dilakukan melalui 2 tahapan. Langkah pertama dari persiapan lahan adalah dengan melakukan pengambilan sampel tanah dari 4 titik di lahan dengan menggunakan bor tanah atau soil profiler dengan kedalaman kurang lebih 20 cm atau sedalam lapisan olah. Selanjutnya, 4 sampel tanah tersebut dicampurkan dan dimasukkan ke dalam wadah plastik dan diberi label. Setelah itu, sampel tanah diuji di laboratorium dengan menggunakan perangkat uji tanah sawah atau PUTS. Larutan pereaksi PUTS digunakan untuk menganalisis kandungan unsur hara tanah meliputi nitrogen, fosfor, kalium, dan pH tanah. Pengujian sampel tanah juga dapat dilakukan langsung di lapangan yang melibatkan penyuluh maupun teknisi lapang. Uji tanah dilakukan dengan tahapan yang sama seperti di laboratorium dengan cepat, mudah, murah, dan akurat. Pembacaan hasil uji menggunakan bagan warna yang dilengkapi dengan rekomendasi penambahan pupuk. Hasil ini dijadikan sebagai rekomendasi penambahan pupuk ke tanah sebelum dilakukan penanaman padi untuk penyediaan hara tanaman padi inbrida. Pembajakan tanah pertama sedalam 15-20 cm menggunakan bajak traktor singkal. Lalu tanah diinkubasi atau diistirahatkan selama 3-4 hari. Lahan diberi pupuk organik atau pupuk kandang yang telah matang sebanyak 2 ton per hektar. Lahan lalu diberi dolomit yang bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan kesuburan tanah serta untuk menyeimbangkan ekosistem di dalam tanah. Setelah itu dilakukan pembenaman gulma dan aplikasi biodekomposer untuk mempercepat pelapukan. Lahan selanjutnya digenangi air setinggi 2-5 cm di atas permukaan selama 2-5 hari sebelum pembajakan. Pembajakan tanah kedua dapat menggunakan bajak rotari sehingga menghasilkan pelumpuran minimal 25 cm. Perataan tanah menggunakan garu atau papan yang ditarik dengan tangan. Tanah dibiarkan dengan kondisi lembab selama 1-2 hari supaya lumpur tetap stabil. Setelah itu, air dibuang sampai tanah macak-macak dan siap untuk dilakukan pencaplakan atau pemetaan
jarak tanam. Persiapan benih dilakukan melalui beberapa tahapan. Di antaranya adalah pemilihan benih menggunakan benih terstandar atau bersertifikat yang dapat diperoleh di UPPS BSIP seluruh Indonesia sesuai dengan kebutuhan. Benih dimasukkan ke dalam karung dan ditutup rapat, serta diberi label berisi nama varietas dan tanggal semai. Kemudian benih direndam selama 48 jam, lalu diperam minimal selama 1 kali 24 jam hingga muncul kecambah. Setelah benih ditiriskan, kemudian benih dicampur dengan agensi hayati sebagai seed treatment agar memberikan efek patogenik dan mampu menghasilkan fitohormon untuk selanjutnya siap disemaikan di lahan. Penanaman padi sawah. Penanaman padi sawah dimulai dengan persemaian. Lahan untuk persemaian dibutuhkan 400 meter persegi per hektar atau 4% dari lahan yang akan ditanami dengan benih sebanyak 20 hingga 25 kg per hektar. Persemaian dilakukan dengan menanam 2-3 benih padi per lubang tanam per rumpun. Bibit padi ditanam dengan bibit muda antara 15-20 hari setelah sebar. Persiapan penanaman padi diawali dengan melakukan pengaturan ukuran caplak dengan menentukan jarak tanam dan populasi tanaman persatuan luas. Jarak antar baris dibuat 25 cm, kemudian antar 2 atau 4 baris dikosongkan 50 cm. Jarak tanam pada barisan dibuat sama dengan setengah jarak tanam antar baris. Penanaman padi sawah dilakukan dengan menggunakan metode jajar legowo. Jajar legowo adalah metode penanaman padi di mana di antara barisan tanaman terdapat lorong yang luas dan memanjang secara berselang. Keuntungan metode ini adalah untuk memperoleh produktivitas yang optimal, mengurangi persaingan antar tanaman, memudahkan akses untuk perawatan dan panen, serta efisiensi dalam penggunaan air dan pupuk. Penyulaman dimaksudkan untuk mengganti bibit yang mati agar populasi tanaman tidak berkurang. Penyulaman dilakukan seawal mungkin atau sekitar umur 5-7 hari setelah tanam agar pertumbuhan tanaman sulaman tetap baik. Penyulaman dilakukan sebelum pupuk dasar, pupuk tunggal, serta pupuk majemuk. Pengairan. Pengairan di sawah dibuatkan pintu masuk air atau inlet pada pematang bagian depan dekat saluran tersier, dan pada ujung petakan sawah dibuat celah pintu atau outlet pembuangan kelebihan air. Tinggi celah pintu pembuangan setinggi 5 cm dari permukaan tanah atau lumpur bervariasi tergantung fase pertumbuhan tanaman padi. Pemberian air dilakukan dari mulai 0 hingga 9 hari setelah tanam, 15 hingga 29 hari setelah tanam, 35 hingga 70 hari setelah tanam dengan ketinggian air 5-10 cm dari permukaan. Pemupukan padi sawah. Prinsip aplikasi pupuk adalah mengoptimalkan pemanfaatan hara dari dalam tanah maupun yang berasal dari pupuk secara efektif dan efisien. Pemupukan dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu pemupukan dasar dan pemupukan susulan. Pemupukan dilakukan secara teratur dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan untuk memastikan tanaman padi tumbuh dengan optimal.
Berikut adalah rincian rata-rata dosis dan waktu pemupukan yang sesuai dengan standar penanaman padi inbrida sawah irigasi. Pemberian pupuk dapat juga menggunakan Permentan 13 tahun 2022 yang berisi rincian dosis pupuk N, P, dan K untuk tanaman padi pada lahan sawah spesifik lokasi per kecamatan. Perlindungan tanaman. Perlindungan tanaman padi disesuaikan dengan kondisi lahan dan varietas padi yang ditanam. Pengamatan dilakukan terhadap tanaman secara berkala dan pengendalian dengan cara yang aman serta sesuai dengan dosis yang dianjurkan untuk memastikan tanaman padi tumbuh dengan optimal. Penyiangan gulma dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyiangan manual, penyiangan dengan gasrok. Pembasmian hama seperti wereng dapat menggunakan light trap. Penyemprotan atau penyebaran pestisida kontak dilakukan di pagi hari pada pukul 6 hingga 9 pagi untuk membasmi wereng dewasa. Pada area lahan persemaian di wilayah endemis tikus atau ketika musim tikus populasinya meningkat, perlu pemasangan Linear Trap Barrier System (LTBS) atau pagar yang dilengkapi dengan bubu perangkap tikus. LTBS dipasang dengan ketinggian patok 120 cm, kedalaman 20 cm, dan plastik setinggi 100 cm dengan ketinggian 80 cm dan kedalaman 20 cm. Panen padi. Panen padi dapat dilakukan dengan menggunakan metode konvensional dengan power thresher, dan mekanisasi dengan menggunakan combine harvester. Combine harvester mampu memanen sekaligus merontokkan padi dengan gabah yang siap dikemas ke dalam karung kemasan. Keuntungan dari penggunaan combine harvester adalah panen menjadi lebih efisien, aman, serta dapat menekan susut hasil padi. Pasca panen padi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengumpulan, pengeringan, sortasi, penggilingan, pengemasan, dan penyimpanan. Pengeringan dapat dilakukan di bawah sinar matahari langsung atau dengan mesin pengering. Penjemuran sebaiknya beralas terpal dengan tebal lapisan gabah 5-7 cm dan dilakukan pembalikan setiap 2 jam sekali. Penjemuran dihentikan dengan kadar air gabah mencapai 14% atau gabah kering giling. Sortasi dilakukan dengan cara pemilihan atau pemisahan hasil panen yang baik dari yang rusak dan benda asing lainnya. Sortasi dilakukan dengan menggunakan alat dan atau mesin sesuai dengan sifat dan karakteristik hasil panen. Sortasi harus dilakukan dengan memperhatikan mutu hasil panen. Penggilingan padi dilakukan melalui 2 tahap, yaitu
pengupasan kulit gabah menjadi beras pecah kulit, dan penyosohan beras pecah kulit menjadi beras sosoh. Pengemasan dilakukan untuk melindungi produk dari gangguan faktor luar yang dapat mempengaruhi daya simpan, kontaminasi cemaran, dan nilai tambah produk. Pengemasan menggunakan media atau bahan sesuai standar. Penerapan standar mampu mengatasi kebutuhan beras yang tinggi di masyarakat. Untuk itu, mari lakukan cara berbudidaya padi inbrida yang baik dan benar. Sobat Tani di mana saja berada, ikuti terus konten-konten pertanian kami berikutnya.